Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioditira. Saya dari kelas 01 mata kuliah pengantar Sistem Informasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester pengantar Sistem Informasi Bisnis. Oke, langsung saya mulai dari yang nomor 1, perbedaan bisnis dengan perusahaan. Bisnis adalah usaha yang dijalankan oleh suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan distribusi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Yang nomor 2, penjelasan tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, perusahaan bisnis memiliki beberapa karakteristik sistem, yaitu yang pertama, sasaran atau objektif. Sasaran memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sistem. Sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan bisnis seperti memaksimumkan penjualan dan laba ataupun memiliki pangsa pasar lebih besar. Yang kedua, lingkungan atau environment. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling perusahaan yang menyusul lingkungannya. Antara sistem dengan lingkungan dipisahkan oleh batas sistem atau boundary. Lingkungan mencakup pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga pemerintahan, dan pasar untuk komputer. Yang ketiga, kendala atau constraints. Keterbatasan dapat berupa keterbatasan internal ataupun eksternal yang menggambarkan konfigurasi dan kemampuan suatu sistem. Dapat berupa keterbatasan pangsa pasar maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, input, proses, output. Input dalam perusahaan bisnis dapat berupa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi dan menghasilkan output. Proses terdiri dari semua prosedur yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output, sedangkan output termasuk hasil berwujud dan informasi. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Informasi yang dihasilkan output digunakan kembali sebagai input sehingga perusahaan dapat menggunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan derajat pengendaliannya. Yang keenam, pengendalian atau controls. Pengendalian berarti pengaturan yang memungkinkan sebuah sistem untuk memonitor proses operasi sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpanan dari perencanaan awal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketujuh, subsistem. Subsistem merupakan bagian penyusun suatu sistem yang berdiri sendiri namun saling berhubungan dan memiliki semua karakteristik sistem. Yang nomor 3, pengaruh lingkungan eksternal dan lingkungan industri pada kegiatan bisnis. Lingkungan merupakan faktor yang sangat berperan terhadap kondisi usaha karena faktor ini sangat menentukan strategi yang akan dijalankan. Lingkungan bisnis eksternal mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan eksternal yaitu lingkungan operasi, lingkungan jauh, dan lingkungan industri. Selanjutnya, nomor 4, konsep dasar dari sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi meliputi keperilakuan, teknis, bisnis, dan manajerial yang termasuk ke dalam berbagai komponen dan peran sistem informasi. Yang nomor 5, perbedaan antara e-bisnis dengan e-commerce. Berdasarkan dari pengertiannya, e-commerce merupakan pemanfaatan jaringan internet untuk proses jual beli, pergantian produk, dan pelayanan. Dengan kata lain, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Transaksi bisnis yang dimaksud meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Pada prinsipnya, e-commerce melibatkan transaksi uang, sedangkan dalam e-bisnis tidak melibatkan transaksi uang. Nomor 6, contoh dari jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran. Contoh penerapan pada sistem penjualan dan pemasaran adalah seperti pengenalan produk, kebutuhan pelanggan, maupun iklan. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi. Contoh penerapan pada sistem manufaktur dan produksi adalah menyediakan bahan produksi, sasaran produksi, pengadaan, dan penyimpanan. Yang ketiga, sistem sumber daya manusia. Contoh penerapan pada sistem sumber daya manusia adalah mengenali karyawan potensial, pencatatan data lengkap karyawan. Yang keempat, sistem keuangan dan akuntansi. Contoh penerapan pada sistem keuangan dan akuntansi adalah di pengelolaan catatan keuangan, penerimaan dan pembayaran maupun penggajian. Nomor 7, penjelasan tentang prinsip organisasi fleksibilitas.
Prinsip organisasi fleksibilitas adalah organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau internal faktor, dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi atau eksternal faktor, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Nomor 8, untuk nomor yang terakhir, upaya yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, ini ada beberapa upaya. Yang pertama, organisasi harus memiliki job deskripsi yang jelas. Yang kedua, adanya kedisiplinan baik dalam waktu kerja maupun mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, adanya program kerja dan tujuan yang jelas. Yang keempat, adanya komitmen dan kerjasama yang solid dari manajemen dan karyawan untuk memajukan organisasi. Yang kelima, membina hubungan baik dan bekerja sama dengan organisasi lain. Yang keenam, adanya reward dan punishment sebagai motivasi. Sekian hasil jawaban saya pada ujian tengah semester pengelolaan sistem informasi bisnis. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.